wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, untuk video ini ya, pertemuan keempat, saya akan membahas mengenai tugas kalian yang kemarin, yang L415. Di sini kasusnya adalah kepemilikannya dari induk ada 100% dan tidak ada diferensial ya. Kita baca soalnya bahwa PT Bunaken itu dia mengakuisisi 100% sahamnya PT Sabang 1 Januari 2000 X3 sebesar nilai bukunya, ya kan? Metode yang digunakan untuk investasinya adalah metode ekuitas, diminta yaitu bikin jurnal eliminasi dan bikin kertas kerja konsolidasi. Oke, untuk memastikan dulu, berarti kita harus tahu dulu kan nilai buku perusahaannya itu berapa, nilai bukunya si PT Anak tuh berapa. Di sini kita lihat nilai buku itu adalah net asset, nilai buku net asetnya itu adalah nilai dari ekuitasnya si anak, ya kan, berdasarkan bukunya. Di sini kita lihat kalau si PT Sabang ini dia saham biasanya 100 juta dan laba ditahannya 50 juta nih kalau kita lihat di tabel ya. Ini udah saya masukin. Terus dia bilang kalau kepemilikannya 100%, terus cost of investment-nya sebesar nilai bukunya, berarti COI-nya juga 150 juta. Di sini saya akan bikin jurnal investasinya juga ya. Berarti jurnal investasi pada tanggal 1 Januari X3 adalah investasi pada anak, ya kan, debit, kreditnya adalah kas. Nilainya 150 juta. Ya kan, yang kedua adalah kita harus menjurnal pendapatan dari anak. Di sini kan nggak diketahui nih ya pendapatan dari anaknya berapa nih. Tapi kita bisa nyari sendiri. Caranya gimana? Kita lihat dari sales anaknya berapa? 120 juta, ya kan? Dikurangin dengan beban depresiasi anak berapa? 15 juta. Terus dikurangin dengan beban lain-lain 75 juta. Jadi dapat laba dari anak adalah 30 juta, ya kan? Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah investasi pada pendapatan, ya kan? Investasi pada anak sebelah debit, pendapatan dari anak sebelah kredit, ya kan? Investasi kita bertambah, pendapatan dari anak kita bertambah. Nilainya berapa? Nilainya karena kepemilikan kita 100%, maka totalnya adalah buat induk semua. Nah, yang ketiga adalah jurnal investasi untuk dividen. Kita tahu dari mana dividen anak berapa? Kita lihat dari trial balance-nya anak. Trial balance-nya anak tuh ada tuh, dividen yang diumumkan dari PT Sabang berapa? 10 juta. Jurnalnya apa? Kalau pakai metode ekuitas, kas pada investasi pada anak. Ya kan, jurnalnya sebelah debitnya kas, kreditnya investasi pada anak. Nilainya berapa? Karena kepemilikan kita 100%, maka 10 juta. Totalnya adalah buat si induk semua. Nah, setelah kita bikin jurnal investasi, kita bikin jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini saya ngajarinnya yang cara gampang nih ya, yang cara di buku bahasa Inggris kan, yaitu kita menggunakan tabel. Ya kan, di sini karena kepemilikannya 100%, maka NCI-nya masih 0% nih, jadi NCI-nya masih kita kosongin. Nah, minggu depan sama 2 minggu lagi, itu udah mulai kepemilikan si induknya itu udah nggak 100% lagi, tapi kepemilikannya itu kurang dari 100%, maka nanti dibagi nih, NCI-nya misalnya 20%, induknya 100%. Oke, kita isi ya. Jadi, kolom sebelah kiri adalah NCI dan induk. Nilainya harus sama dengan saham biasa ditambah laba ditahan. Ini adalah komponen ekuitas dari anak perusahaan. Kalau misalnya ada agio, berarti ditambah lagi ada agio. Kalau misalnya ada lagi laba ditahan gitu ya. Di sini karena komponen ekuitasnya cuma 2, jadi di sini kita masukinnya 2 ya. Jadi kita mulai dari beginning value-nya. Beginning value dari anak berapa? Saham biasanya berapa? Beginningnya 100 juta ya kan untuk sahamnya. Terus dia punya saldo laba awalnya adalah 50 juta. Ya kan? 100 tambah 50, 150 ya kan? Punyanya induk berapa? 100%, maka semuanya dialokasikan ke induk 150 juta. Terus laba anak yang menambah laba anak. Laba anak kan menambah laba ditahan ya. Laba anak menambah laba ditahan nih 30 juta, ya kan? Punyanya induk berapa? Karena 100%, maka semuanya punya induk. Terus yang mengurangi laba ditahan apa? Adalah dividen. Dividen anak 10 juta. Ya kan? Semuanya punya induk kan? Karena dia 100%. Lalu kalian tambahkan nih. Ini induknya total investasinya jadi harus 70 juta. Saham biasanya 100 juta. Laba ditahannya endingnya adalah 70 juta. Oke, sekarang kita bikin jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi kalau di buku nih sebelah kiri. Kalau pakai cara buku bahasa Indonesia sebelah kiri, pakai buku bahasa Inggris sebelah kanan.
Kalau pakai buku bahasa Indonesia, itu kita mengeliminasi dulu nih si beginning value-nya. Jadi saham biasa, ya kan saldo normal sebelah mana kalau ekuitas sebelah kredit. Karena dieliminasi, maka harus kita ke debitin 100 juta. Laba ditahan saldo normal juga sebelah kredit, ya kan? Kita nolin, maka kita debitin 50 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah investasi pada anak. Di sini kita mau mengeliminasi nilai investasi pada anak dan saham biasa dari investasi pada anak di parent, di induk, ya kan, saldo investasi pada anak di induk yang mau kita eliminasi, dan ekuitas si anak. Nah, totalnya adalah 150 juta. Yang kedua adalah kita mau mengeliminasi pendapatan dan dividennya gitu. Jadi pendapatan anaknya berapa? 30 juta nih, ya kan? Parent kan udah ngakuin nih 30 juta di sini, harus kita eliminasi. Ya kan, yang tadi yang di sebelah kredit kita debitin. Terus dividen yang diumumkan. Dividen yang diumumkan itu kita munculkan gitu loh. Nilainya berapa? 10 juta. Dan investasinya 20 juta dapat dari mana? 30 di sini dikurangi 10. Gitu. Jadinya 20. Ini pakai cara di buku bahasa Indonesia. Nah, pakai buku bahasa Inggris itu kita jadiin satu. Caranya dari mana? Kita lihat dari tabel. Saham biasa itu kita ambil warna hijau dari saldo akhirnya. Laba ditahannya kita ambil dari beginningnya. Pendapatan dari anak kan mau kita eliminasi nih, ya kan, yang tadi sebelah kredit kita debitin 30 juta. Terus dividennya kan mau diumumin nih 10 juta. Nah, jadi total investasi pada anaknya yang mau kita hapus adalah 170 juta. Ini adalah yang mau kita hapus. Ya. Saya ulangin, kenapa harus bikin jurnal eliminasi, ya kan? Supaya nanti yang kelihatan di kertas kerja. Nah, ini kita balik ke kertas kerjanya ya. Nah, ini kertas kerjanya, ya kan, udah saya bikin nih, ya, kertas kerjanya. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah mengapa kita harus mengeliminasi, karena nilai yang saya kuningin ini harus 0 semua. Ya, pendapatan dari anak. Ingat, kalau konsolidasi itu adalah 2 perusahaan, yang tadinya dia 2 perusahaan, seakan-akan menjadi 1 perusahaan. Pendapatan dari anak ini itu kan asalnya kan dari yang sebelah kanan. Gak mungkin kan mereka 1 perusahaan tapi saling ada pendapatan, ya kan? Makanya harus kita eliminasi, makanya ini harus 0. Selain pendapatan dari anak yang harus 0 itu adalah investasi. Kita lihat investasi kita udah 0 belum? Oh, kalau investasi kita udah 0 berarti sudah benar. Terus apa lagi yang harus? Nah, yang harus 0 adalah 2 itu ya, pendapatan dari anak dan investasi. Kita cek nih udah benar apa belum. Terus kita perhatikan saldo awal itu harus yang induknya aja. Karena komponen ekuitas itu tidak mungkin kita memunculkan 2 ekuitas dari 2 perusahaan kalau kita 1 perusahaan gitu. Jadi lihat, komponen ekuitasnya ini yang hanya muncul adalah punyanya si parent. Nih, lihat yang kuning-kuning, ya kan? Komponen ekuitas itu apa? Laba ditahannya punyanya parent aja. Dividennya punyanya parent aja, ya kan? Punya anak kita hilangin, kita eliminasi karena mereka 1 perusahaan di laporan konsolidasi ini. Terus kita lihat saham biasanya juga punya parentnya doang, gitu loh. Jadi untuk komponen ekuitas itu yang harus muncul di kertas kerja adalah punyanya si parentnya aja. Dan nilai investasi dan pendapatan dari anak itu harus 0. Kenapa harus 0? Balik lagi saya bilang, ini 2 perusahaan seakan-akan 1 perusahaan. Di 1 perusahaan itu tidak mungkin ada laba, tidak mungkin ada investasi pada perusahaan yang sama. Gitu loh. Dan nilai ekuitasnya pun nggak bisa 2 perusahaan, harus 1 perusahaan, yaitu perusahaan induk. Makanya di kertas kerja untuk ekuitas yang muncul adalah harus ekuitasnya si induk, dan nilai investasi dan pendapatan dari anak harus 0. Oke, udah ya. Kita lihat nih udah benar apa belum kertas kerja kita cek. Total aset sama total liabilitasnya udah 800 sama 800. Oke, berarti udah benar ya, ini adalah kertas kerjanya. Ya. Nah, ini yang harus kalian perhatiin adalah, intinya adalah ini kalian tambahin aja. Kan udah saya ajarin kan ya. Ini juga rumusnya juga ngeling semua, jadi bisa kalian pelajarin di sini ya. Intinya adalah kita nambahin aja gitu. Ini tambah ini kurang ini. Jadi misalnya untuk saham biasa, berarti kan berapa nih? B tambah C kurang D gitu, 200. Oke.
ya. Jadi ini tambahin aja. Jadi kita jadiin satu laporan keuangannya, ya. Oke, sekian untuk pembahasan yang pertemuan ketiga. Sekarang video selanjutnya adalah kita mau membahas pertemuan keempat.